Oke, selanjutnya nomor 4. Jadi kita diberikan determinan berikut. Determinan matriks 3x3. ABC, PQR, XYZ sebagai entry-nya, lalu determinan itu sama dengan 2. Lalu kita disuruh menghitung determinan di matriks-matriks A, B, C, D, ya, bagian A, B, C, D. Oke, jadi matriks yang ada di bagian A, B, C, D itu kan sangat terkait ya dengan determinan dari matriks yang diketahui di soal, yaitu A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mencari bagaimana caranya, gitu ya, determinan dari yang matriks yang semula ini diubah, ya, dengan menggunakan sifat-sifat determinan yang sudah kita pelajari. Ini diubah ke bentuk determinan yang ditanyakan di soal, ya. Oke, di sini akan saya coba adalah bagian A dan C. Untuk B dan D-nya nanti kalian selesaikan sendiri. Itu sudah bisa dilakukan setelah kita mempelajari yang bagian A atau C. Oke, untuk yang A dulu. Oke, seperti tadi dibilang ya, bagaimana caranya supaya determinan dari matriks yang semula ini berubah menjadi determinan yang diinginkan, yaitu di bagian A. Nah, pertama kita tulis dulu seperti ini ya. Ini entry-nya P, Q, R, X, Y, Z. Seperti itu. Ini sama dengan 2. Nah, lalu kalau kita perhatikan yang ada di soal di bagian A, itu posisi X, Y, Z-nya di baris pertama ya. Kebalikan dari yang kita punya, X, Y, Z-nya ada di baris ketiga. Dan juga yang di bagian A ada 2A, 2B, 2C di baris ketiga. Itu sebelumnya A, B, C ada di baris pertama. Jadi, langkah yang bisa kita coba adalah tukar baris dulu. Tukar baris pertama dan baris 3. Satu tukar baris 3 ya. Diperoleh determinan yang baru adalah X, Y, Z, P, Q, R, A, B, C. Nah, karena kita melakukan satu kali pertukaran baris, nilai determinan yang baru ini sama dengan -2. Seperti itu ya. Oke, setelah tukar baris, apalagi yang harus dilakukan? Supaya sama seperti matriks atau determinan yang di bagian A. Oke, sudah ada minus X, minus Y, minus Z. Berarti kita harus coba kalikan determinan yang baru ini dengan -1 ya. Baris pertamanya dikali -1, lalu baris keduanya dikalikan 2 supaya cocok antara baris 1 dan baris 3-nya. Oke, jadi selanjutnya adalah baris 1 dikalikan -1 dan baris 3 dikalikan 2. Maka determinan yang baru akan memiliki nilai ini minus X, minus Y, minus Z. Dan ini tetap P, Q, R, dan yang ini 2A, 2B, 2C. Nilainya sama dengan, oke, kita kalikan determinan yang semula -2 dikalikan -1 dan kali 2 ya. -2. Hasilnya berarti sama dengan 4. Lalu kita tinggal melakukan satu langkah lagi, yaitu baris 2 dikurangi baris 3 ya. Baris 2 dikurangi baris 3. Jadi nanti pas di situ. P-2A, Q-2B, R-2C di baris 2-nya. Oke, ini yang baru berarti min X, min Y, min Z. Ini P-2A, ini Q-2B, ini R-2C. Yang ini 2A, 2B, 2C. Nah, perubahan operasi baris ini, menjumlahkan baris dengan kelipatan baris yang lain, itu tidak mengubah tidak mengubah nilai determinan. Jadi determinan yang baru ini tetap sama seperti yang sebelumnya. -1 kali 2 kali -2 sama dengan 4. Nah, sekarang sudah cocok. Ini sudah persis determinan yang ditanyakan di bagian A. Jadi determinan tersebut sama dengan 4. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya ya. Oke, kita bisa mengerjakan ini dengan cara lain, yaitu membuat determinan yang ada di bagian A ini, membuat determinan ini dinyatakan dalam bentuk determinan yang diketahui A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z.
Jadi kebalikannya. Gimana caranya kita mengubah determinan yang ingin dicari menjadi determinan yang diketahui, yaitu entry-nya A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. Ya, seperti itu. Jadi ya prosesnya tinggal dibalik saja, tapi nanti prosesnya tidak pakai panah-panah gini ya. Bisa langsung sama dengan. Jadi caranya seperti ini. Oke, kita tulis yang tadi ya, min X, min Y, min Z, P min 2A, Q min 2B, R min 2C. 2A, 2B, 2C. Ini sama dengan, oke, ini min 1 yang ada di baris 1 dan 2 yang ada di baris 3 itu bisa dikeluarkan. Min 1 kali 2 dikalikan X, Y, Z. Kali ini tetap P min 2A, Q min 2B, R min 2C, dan ini A, B, C. Gitu ya. Oke, menggunakan sifat bahwa kalau kita punya determinan, ya lalu ada baris yang dikalikan dengan konstanta, maka determinan yang baru sama dengan K kali determinan yang lama. Min satunya keluar. Oke, lalu di determinan yang di sebelah kanan ini, P min 2A, Q min 2B, R min 2C itu kan bisa didapat dengan, ini bisa kita ubah baris 2-nya ini menjadi PQR saja dengan menggunakan operasi baris yang ketiga. Baris 2 ditambah 2 kali baris 3. 2 kali baris 3. Gitu ya. Dan karena operasi ini tidak mengubah determinan, maka nilainya tetap sama dengan minus 2 dikali X, Y, Z. Dan di sini tinggal P, Q, R, A, B, C. Seperti itu. Oke, tinggal sekali lagi yaitu menukar A, B, C yang ada di baris 3 dengan X, Y, Z di baris 1. Yaitu karena baris 3 dan baris 1. Dengan menukar baris kita harus mengalihkan dengan min 1 tadi ya. Minus 2 kali min 1 kali determinan A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. Nah, ini kan dia persis sama seperti determinan yang diketahui di soal, yaitu sama dengan 2. Jadi ini hasil akhirnya berarti min 2 kali min 1 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi ya bisa dibilang caranya sama, tapi presentasinya sedikit berbeda ya. Jadi ini langsung kita buat kesamaan dari awal sampai akhir, gunakan sifat-sifat determinan. Kalau ini, yang pertama tadi, kita mulai dari yang diketahui, lalu gimana caranya supaya determinan ini berubah seperti determinan yang dicari, ya, yang ingin kita hitung nilainya. Oke, seperti itu untuk yang A. Selanjutnya yang C. Yang C, nah ini agak tricky, tapi coba kita kerjakan. Matriksnya itu seperti ini ya, muter. Jadi ini pertama 3A plus P, 3P plus X, 3X plus A. 3P plus X, 3X plus A. Ya, yang ini juga sama ya, 3B plus Q, 3C plus R. 3C plus R, yang ini berarti apa? 3Q plus Y, 3R plus Z. Dan yang ini berarti 3Y plus B, 3Z plus C. Ya. Sekilas ini nampak seperti kalau kita mengalihkan 3 dulu pada determinan yang diketahui A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. Gitu ya. Oke. Berarti untuk mendapatkan ini kita mulai dari A, B, C itu ya. Dari A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. Jadi kalikan 3 ini sama dengan 2. Kalikan 3 di semua barisnya. Jadi dengan kata lain matriks ini dikalikan 3 deh. Jadi 3A, 3B, 3C, 3P, 3Q, 3R, 3X, 3Y, 3Z.
Nah, ini sama dengan 3 kali 3 kali 3 berarti ya 3/3 kali 2. Seperti ya, jadi 54. Oke, setelah itu kalau dilihat sini ada 3A plus P, 3B plus Q, 3C plus R ya. Ini. Jadi gimana caranya supaya muncul P, Q, R di situ, berarti kita harus jumlahkan baris 1, entry baris 1 dengan sepertiga entry baris 2. Jadi soalnya ini kan udah 3P ya. Dikalikan sepertiga dulu supaya sama dengan P, Q, R. Nanti dijumlahkan ke baris 1. Oke, hasilnya adalah sudah persis itu 3A plus P, 3B plus Q, 3C plus R. Yang ini tetap 3P, 3Q, 3R, 3X, 3Y, 3Z. Nah, operasi yang tadi dilakukan itu tidak mengubah determinan kan ya, jadi tetap sama dengan 54. Selanjutnya, di situ ada 3P plus X, 3Q plus Y, 3R plus Z di baris kedua. Sini ada 3P, 3Q, 3R, jadi kita bisa lakukan hal yang sama seperti tadi. Jadi menggunakan baris 3, dikalikan sepertiga, lalu dijumlahkan ke baris 2. Oke, jadi hasilnya adalah 3A plus P udah persis di baris 2 dari baris 1 dan baris 2-nya. Ini 3P tambah X, 3Q tambah Y, 3R tambah Z. Ini 3X, 3Y, 3Z. Hasilnya juga tetap sama dengan 54. Oke, ini hampir sama tapi kurang sedikit ya. Di sini ada 3X plus A, ini masih 3X. Gitu. Jadi gimana caranya ini? Kalau kita lihat antara matriks yang ini, matriks yang ingin dicari nilainya itu ya, dengan matriks yang sudah kita dapat di proses operasi baris itu sama kecuali di baris 3. Ya, baris 3-nya di sini 3X plus A, 3Y plus B, ini 3X, 3Y, 3Z. Ya, masalahnya kan kita tidak bisa membuat baris 3 di matriks yang baru ini menjadi plus A plus B plus C seperti yang ditanyakan gitu ya. Karena kalau kita misalkan melakukan operasi di sini, sorry, ini baris 3 ditambah sepertiga baris 1. Sekarang baris 1 ini ada P-nya. Ya, nanti nggak persis sama. Jadi kalau diperhatikan ya 3X ditambah A ditambah sepertiga P nanti. Tidak akan muncul 3X plus A plus sepertiga P setelah kita lakukan operasi ini. Nah, kan maksudnya ya sama aja ya. Nggak persis sama dengan 3X plus A. Jadi operasi ini mungkin susah ya. Jadi nggak bisa langsung selesai. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah setelah memperhatikan tadi bahwa kedua matriks ini yang diberikan di soal dan yang sudah kita dapatkan itu sama kecuali di baris 3. Kita terapkan sifat, kalau di buku itu ada di teorema 2.3.1 kalau saya tidak salah. Di buku pustaka utamanya 2.3.1. Jadi kalau kita punya 3 matriks ABC, ya saya tulis sini. Ada 3 matriks ABC, tentunya matriks yang berukuran sama, sama-sama matriks persegi juga. Lalu mereka sama kecuali di satu baris saja. Jadi entry-entrynya sama, kecuali ada satu baris yang mereka berbeda. Misalkan di baris ke R. Katakanlah baris pertama, atau baris keempat, atau baris terakhir. Seperti itu ya. Jadi kalau ada 3 matriks yang seperti ini, ABC, mereka sama, kecuali di satu baris. Satu baris saja ya. Tapi pada baris R ini, baris yang tidak sama, entry yang di C itu sama dengan entry di A ditambah entry di B, yang bersesuaian tentunya. Atau kita kalau tulis berarti baris R di C itu sama dengan penjumlahan baris ke R di A ditambah baris ke R di B. Jadi baris ke R-nya tidak sama, tapi mempunyai hubungan seperti ini.
Jadi baris yang di R, baris R yang di C itu sama dengan penjumlahan baris ke R di A dan baris ke R di B. Maka determinan dari C sama dengan determinan A ditambah determinan B. Ini sifat yang tadi disebutkan ya di teorema 2.3.1 kalau di buku. Oke. Nah, jadi kita akan menggunakan sifat ini pada ini. Jadi kita punya ini yang kita anggap sebagai C berarti ya. Ini kita anggap sebagai C. Terus di sini. Lalu ini kita anggap sebagai matriks A-nya, determinan untuk yang A nanti. Nah, ini kan C ya, ini A, lalu B-nya apa? B-nya kita buat ya supaya ini baris ketiga yang di C penjumlahan dari baris ketiga di A dan B. Jadi untuk determinan yang B-nya kita harus buat seperti ini. Baris pertama dan keduanya harus sama, jadi mereka tetap sama karena kecuali satu baris saja. 3R plus Z. Nah, ini kan ada A, B, C ya di sebelah kiri. Jadi kita tulis ini A, B, C. Nah, jadi ini akibat dari teorema 2.3.1 ya. Kita punya relasi seperti ini, persamaan ini. Gitu ya. Lalu yang ini tadi, yang ini kan yang anggapnya determinan A ya. Ini tadi sudah kita hitung nilainya sama dengan 54 gitu ya. Kita tulisnya aja. Ini tadi sudah diketahui sama dengan 54. Ini yang mau dicari, kita belum tahu nilainya. Jadi kita harus cari tahu determinan yang kedua. Nah, ini sama dengan berapa? Ya. Kalau kita bisa mengetahui determinan yang B ini, maka masalahnya menjadi selesai. Ya. Oke. Jadi kita harus cari tahu determinan yang ketiga. Oke, kita tulis sendiri. Di sini ya. Oke. Ini bisa kita utak-atik dulu ya. Misalkan kita bisa lihat di sini baris 1. Baris 1 kalau dikurangi ya, baris 1 dikurangi 3 kali baris 3, hasilnya adalah tinggal PQR saja ya. PQR. Ini 3P tambah X, 3Q tambah Y, 3R tambah Z. Yang ini A, B, C. Oke. Sekali lagi, di baris 2 ini bisa kita kurangi dengan 3 kali baris 1 supaya 3P, 3Q, 3R-nya hilang. Baris 2 dikurangi 3 kali baris 1. Hasilnya adalah PQR, X, Y, Z, A, B, C. Nah, ini kan sudah sangat dekat ya dengan yang diketahui di soalnya. Yang diketahui di soal adalah A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. Nilai determinannya sama dengan 2. Nah, sini kebalik. Entry-nya P, Q, R, X, Y, Z, A, B, C. Berarti kita bisa tukar 2 kali ya. Pertama A, B, C dengan P, Q, R misalkan tukar dulu. Baris 1 tukar baris 3. Hasilnya nanti sama dengan berarti minus ya. Minus A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R. Lalu dari determinan yang baru ini tukar baris lagi. Baris 3, baris 2 tukar baris 3. X, Y, Z, dan PQR bertukar. Nanti negatifnya dikalikan min 1 lagi, sehingga dia kembali positif. Tandanya A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. Nah, kita sudah tahu tadi sama dengan 2. Sama dengan 2. Akhirnya kita sudah bisa menghitung ya determinan B tadi. Determinan ini ternyata sama dengan 2. Ya. Sehingga masalah tadi sudah selesai. Jadi ini determinan A, determinan yang pertama sama dengan 54, determinan B yang kedua sama dengan 2. Lalu dengan penjumlahan ini diperoleh determinan C, determinan yang kita inginkan ini ya. Determinannya berarti sama dengan 54 tambah 2.
sama dengan 54 tambah 2 sama dengan 56. Ya, jadi masalah selesai. Jawabannya adalah 56. Oke, jadi di sini ternyata sifat ini yang menjadi kunci ya. Jadi kunci untuk menyelesaikan masalah. Ingat-ingat, jadi ada 3 matriks. Mereka semua sama, kecuali ada satu baris yang berbeda. Misalkan di baris ke R atau baris terserah ya. Yang penting ada satu baris yang berbeda. Tetapi dari baris yang berbeda itu, entry yang ada di matriks C sama ada entry yang ada di matriks A dan matriks B. Khusus untuk baris yang berbeda tadi, misalkan baris R. Maka determinan C juga sama dengan determinan A ditambah determinan B. Jadi seperti C sama dengan A plus B, tapi lebih strict ya. Jadi kalau kita lihat kan memang matriks C di sini berarti sama dengan A tambah B ya. A tambah B. Untuk barisnya saja ya, bukan untuk matriksnya ya. Baris ke R di C, baris ke R di A tambah baris ke R di B. Oke. Itu untuk yang bagian C. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini juga tidak sulit. Harusnya kita bisa cepat. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah matriksnya berukuran 5 kali 5. Nanti ada hubungannya nih dengan ukuran matriks. Yang pertama, determinan 2A. 2A berarti kan di sini semua elemen di A dikalikan 2. Ya, di 2A ini kan. Di 2A, di matriks 2 kali A, semua elemen di A dikalikan 2. Dan berarti setiap baris di A dikalikan 2. Oke. Setiap baris di A dikalikan 2. Jadi, karena A berukuran 5 kali 5, maka nanti 2-nya ada 5. Karena barisnya ada 5, kan gitu ya. Jadi di sini determinan 2A sama dengan 2 pangkat 5, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, dikalikan determinan A. Sama dengan 2 pangkat 5 dikali minus 4 ya, berarti min 128. Oke. Jadi karena A memiliki 5 baris, maka dikalikannya 5 kali juga di perkalian si 2 pangkat 5 ya. Itu untuk yang A, kemudian yang B, determinan dari minus 3A pangkat min 1, jadi inverse dari 3A. Ini inverse dari A ada karena determinan A-nya tidak 0. Ya, kita sudah pelajari bahwa kalau determinan A tidak sama dengan 0, maka A memiliki inverse atau A tak singular. Ya. Jadi inverse di sini ada, jadi determinannya nanti ya bisa dihitung juga. Pertama, seperti yang tadi, ini minusnya ada di luar kan ya. Jadi setiap elemen dari 3A pangkat min 1 ini dikalikan min 1. Jadi min 1-nya nanti dikalikan 5 kali pada setiap baris. Jadi determinan dari minus 3A inverse sama dengan min 1 pangkat 5, determinan dari 3A inverse gini ya. Kemudian kita gunakan sifat bahwa determinan dari inverse A sama dengan 1 per determinan A. Ya. Determinan inverse A sama dengan 1 dibagi determinan A. Yang di sini 3A, berarti ini sama dengan min 1 pangkat 5 sama dengan min 1 dikalikan 1 per determinan 3A. Determinan dari 3A. Lalu kita gunakan sifat seperti tadi, jadi pada baris A ini berarti dikalikan 3 semua, sehingga 3-nya nanti muncul 5 kali. Min 1 kali 1 per 3 pangkat 5 kali determinan A. Determinan A sama dengan 2, jadi hasilnya sama dengan min 1 per 2 kali 3 pangkat 5. Ya. 3 pangkat 5 itu 243 ya, kalau nggak salah ya. Ini dikalikan 2 saja. Oke, untuk yang B seperti itu saja ya. Penerapan sifat dari kalau kita mengalihkan A dengan suatu konstanta. Sifat dari determinannya. Yang C itu perkalian 2 matriks. A transpose kali inverse A. Nah, perkalian 2 matriks pada determinan itu sifatnya dia multiplikatif. Jadi, determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B.
Sehingga ini bisa kita tulis menjadi determinan A transpose dikalikan determinan inverse A. Sama dengan determinan A transpose itu berarti tetap sama dengan determinan A. Sedangkan determinan A inverse tadi sudah ada ya. 1 dibagi determinan A. Ya udah, tinggal dicoret sama dengan 1. Oke. Selesai untuk yang C. Kemudian yang D, itu maksudnya determinan dari A pangkat minus 4 ya. Ini berarti kan determinan A inverse dipangkatkan 4 ya. Determinan A inverse pangkat 4. Nah, gini. Kurungnya di sini. Seperti itu. Atau dibalik juga bisa sama. Determinan A pangkat 4 terus di inverse ya. Determinan A pangkat 4 di inverse. Nah, ini sama. Asalkan A-nya punya inverse. Dan pada soal ini A-nya punya inverse ya. Karena tadi determinan A-nya tidak 0. Setelah itu tinggal kita kerjakan saja ya. Ini berarti determinan A inverse pangkat 4. Jadi dia A inverse dikalikan 4 kali. Dengan sifat yang perkalian tadi, determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Berarti kalau ini kan 2. Kalau 4 matriks, berarti ya perkaliannya ada 4 juga. Ini berarti sama dengan determinan A inverse dipangkatkan 4. Sama dengan determinan A inverse berarti 1 per determinan A. Berarti 1 per determinan A pangkat 4. Determinan A sama dengan minus 4. Jadi ini sama dengan 1 per min 4 pangkat 4 ya. Atau 1 per 256. Ini kalau dihitung 4 pangkat 4. Oke, jadi seperti itu saja. Nomor 5 tentunya yang paling mudah di sini ya. Kita ingin menggunakan sifat-sifat determinan. Yang perlu diperhatikan adalah ukuran matriksnya. Nah itu ya. Karena sifat-sifat ini bergantung kepada minimal angkanya ya. Pengali-pengali yang ada nanti itu bergantung kepada ukuran matriksnya. Seperti tadi ini 5 kali 5, berarti 2-nya muncul 5 kali. Ini juga min 1-nya muncul 5 kali. Karena barisnya ada 5. Ya, atau kolomnya ada 5 juga sama ya. Oke. Nomor 6. Nah, ini sedikit pembuktian ya, tidak apa-apa. Kita coba lihat bagaimana cara membuktikan suatu pernyataan. Bahwa jika A adalah matriks N kali N, maka determinan adjoin A sama determinan A pangkat N min 1. Nah, kemarin kita sudah belajar adjoin atau adjugat kalau di buku lain. Adjoin itu matriks transpos dari matriks kofaktor. Ya. Jadi adjoin A itu isinya adalah matriks CIJ ya. CIJ. Jadi CIJ-nya di sini adalah kofaktor dari matriks A lalu disusun seperti halnya kita membentuk matriks A ya. Jadi C11, C12 ke kanan, C13 ke kanan lagi dan seterusnya. Oke. Di sini ya untuk pembuktian ini berarti kita harus menunjukkan bahwa ini sama kan ya. Jadi kita harus mulai dari suatu sifat tertentu yang berhubungan dengan adjoin dan determinan. Sifat itu adalah waktu kita membahas inverse dengan adjoin, kita sampai di relasi di persamaan ini kalau misalnya A dikalikan adjoin A itu sama dengan determinan A dikalikan matriks identitas. Ya, A dikalikan adjoin A sama dengan determinan A kali I. Nah, dari sini kan nanti yang bisa diperoleh ya bahwa A inverse sama dengan 1 per determinan dikalikan adjoin A. Ini kan rumus yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, tapi kita tidak sampai ke situ. Kita mau langsung hitung determinannya. Jadi kedua-duanya merupakan matriks yang sama,
Ya, di ruas kiri A kali A join A, dan di sebelah kanan determinan A kali I. Ini juga matriks kan ya, karena I-nya matriks identitas. Karena ini matriks yang sama, maka kalau kita hitung determinan di kedua ruasnya juga sama. Determinan A kalikan A join A sama dengan determinan dari determinan A kali I, matriks identitas. Jadi mereka determinannya sama karena matriksnya juga sama, ya. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita bisa gunakan sifat perkalian determinan matriks, ya. Ini kan perkalian matriks A dikalikan A join A. Bisa kita tulis sebagai determinan A dikalikan determinan dari A join A. Yang ini itu kan determinan dari matriks diagonal, ya. Determinan A kali I itu kan isinya diagonal. Isinya merupakan matriks diagonal yang diagonalnya merupakan semuanya determinan, gitu ya. Semuanya determinan. Jadi kalau dibayangkan isinya itu ya seperti ini. Determinan A, dan seterusnya, ya. Dan sisanya 0. Karena dia adalah matriks diagonal. Nah, determinan dari matriks diagonal sama dengan perkalian dari entry-entry diagonalnya. Jadi nilai determinan yang di sebelah kanan adalah determinan A dipangkatkan N. Karena ukuran matriksnya N kali N. Jadi ada N elemen di diagonal utamanya, ya. Sehingga pangkatnya sama dengan N. Lalu kita lihat ini sama-sama determinan. Nah, ini sama-sama determinan, berarti bisa kita kelompokkan lalu bisa difaktorkan, ya. Jadi anggaplah berarti yang ruas kanan pindah ke kiri, jadi sama-sama dikurangi dengan determinan A pangkat N. Hasilnya akan menjadi A join A dikurangi determinan dari A pangkat N min 1. Sama dengan 0. Nah, ini seperti apa ya? Ya udah perkalian dua bilangan yang sama dengan 0, berarti kemungkinannya adalah yang pertama, determinan A sama dengan 0. Kasus 1. Determinan A sama dengan 0. Nah, jadi kan nanti kalau determinan A sama 0, perkalian dua bilangan ini pasti sama dengan 0. Jadi persamaannya terpenuhi. Kalau determinan A sama dengan 0, kita lihat yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung adalah determinan dari A join A. Dikurangi. Kalau determinan A-nya 0, berarti kan ini 0 pangkat N min 1. Itu ya. Ini sama dengan 0. Jadi ya determinan A join A sama dengan 0 juga. Sama dengan determinan A-nya, ya. Sama dengan 0. Oke. Jadi ini kan kalau A-nya tidak punya inverse, ya. A-nya tidak punya inverse, A join-nya juga tidak punya inverse. Oke. Jadi determinan A join-nya sama dengan 0 juga. Kasus 2. Ini langsung dia. Oke. A tidak punya inverse. Maka A join-nya juga tidak punya inverse. Di kasus 2, kebalikannya. Kalau determinan A join A, dan ini udah langsung selesai nanti. Dikurangi determinan A pangkat N-1 sama dengan 0. Jadi determinan dari A join A sama dengan determinan A pangkat N-1. Sini ya. Pangkat N-1. Persis seperti yang diinginkan pada soal. Ya. Jadi buktinya selesai. Kalau determinan A sama dengan 0, kita punya determinan A join A sama dengan 0. Jadi ini berarti kan ya 0 sama dengan 0 pangkat N-1. Ya. Ya jelas benar. Kalau N-nya bilangan asli, bilangan lebih dari 1. Kalau yang kasus kedua, otomatis langsung dari
persamaan terakhir. Jadi terbukti, selesai. Seperti itu cara membuktikannya ya. Kita mulai dari sifat yang diketahui, lalu dari sifat yang diketahui itu yang sudah terbukti benar, kita lakukan manipulasi, kita lakukan langkah-langkah implikasi-implikasi yang benar sehingga didapat pernyataan yang ingin dibuktikan. Tentunya nanti bisa menjelaskan dengan argumen yang lebih baik ya. Di sini kan hanya ada persamaan-persamaan, lihat nanti tulis kata-katanya. Ya, tapi saya sudah sambil menjelaskan, jadi Anda bisa tulis sendiri nanti bagaimana cara menjelaskan pembuktian ini. Terakhir nomor 7. Sekali lagi pembuktian. Dengan meninjau determinan matriks koefisiennya, tunjukkan bahwa sistem persamaan yang diberikan di situ memiliki solusi tak trivial jika dan hanya jika alfa sama dengan beta. Nah, masalah membuktikan jika dan hanya jika itu berarti kita harus bekerja 2 kali. Maksudnya adalah kita harus membuktikan pernyataannya bahwa arahnya ya, arahnya. Arah yang pertama adalah misalkan kita sudah mengklaim ya bahwa SPL ini memiliki solusi tak trivial. Jadi solusinya udah diklaim, kita misalkan, kita asumsikan itu ya, bahwa solusi SPL itu tak trivial. Maka kita harus menunjukkan alfa sama dengan beta. Ini yang jadi tujuannya. Buktikan alfa sama beta. Masih ingat ya, solusi tak trivial itu apa? Kalau solusi trivial berarti solusi yang semua variabelnya bernilai 0. Solusi tak trivial berarti kalau kita punya solusi yang selain 0, 0, 0 tersebut. Ya. Kemudian pembuktian yang kedua adalah sebaliknya. Kalau kita asumsikan alfa sama dengan beta itu berlaku, maka SPL memiliki solusi tak trivial. Ya. Saya singkat begini pernyataannya. Sebenarnya kan harus pakai kata-kata yang lebih lengkap ya. Tapi ini biar cepat saja. Jadi kalau kita asumsikan alfa sama dengan beta dimasukkan ke SPL itu, buktikan bahwa solusi SPL-nya pasti ada yang tak trivial. Ada yang selain 0, 0, 0. Ya, jadi harus 2 kali. Kita coba yang pertama dulu. Asumsikan solusi dari SPL ini non-trivial. Jadi itu buktinya ya. Mungkin sebelum ke bukti, kita bisa menuliskan SPL ini sebagai perkalian antara matriks koefisien dengan vektornya. Jadi AX sama dengan B itu. Ya. A-nya matriks koefisien, X-nya vektor yang berisi variabel-variabel, dan B vektor untuk konstantanya. Nah, sini kan konstantanya 0 semua, ya berarti tinggal AX sama dengan 0 saja. Gitu ya. Dengan A-nya di sini adalah matriks 1, 1 alfa, 1, 1 beta, alfa, beta, 1. Gitu ya. Jadi kita ingat alfanya seperti ini. Matriks A-nya seperti ini. Lalu asumsikan dia punya solusi tak trivial. Ya, kita tulis. Asumsikan SPL memiliki solusi tak trivial. Berarti ada solusi lain untuk X, Y, Z-nya selain 0,0. Nah, ini kalau kita perhatikan, AX sama dengan 0 ya, dari persamaan X sama dengan 0. Kalau A-nya punya inverse, ini bisa langsung diperoleh solusinya. X sama dengan A inverse kali 0 sama dengan 0. Dengan syarat ya tentu saja tadi, A mempunyai inverse. Kalau A mempunyai inverse, maka solusinya hanya X sama dengan 0. Ini pernah kita bahas juga dulu ya. Berarti kalau X sama dengan 0, apa artinya? Solusinya trivial. Berarti kalau A punya inverse, solusinya hanya berupa solusi trivial atau 0,0,0. Ya, jadi jika A punya inverse, ya,
Jika A inversnya ada, maka solusi SPL hanyalah 0,0,0. Hanya solusi trivial. Nah, jadi kebalikannya, jika solusinya tak trivial, jadi jika solusi SPL-nya tak trivial, maka A inversnya harus tidak ada. Nah, itu kan argumen kontradiksi ya. Jadi P maka Q negasinya ya. Negasinya apa? Maksudnya kontraposisinya ya. Negasi Q maka negasi P. Jadi kebalikannya, kesimpulan mengakibatkan kebalikannya dari premis. Jadi kita simpulkan di sini A inverse harus tidak ada. Nah, jadi A tidak bisa dihitung inversnya, jadi A tidak invertible atau A singular. Nah, kalau A singular dihubungkan dengan determinan matriks koefisiennya, determinan A tadi, akibatnya adalah determinan A harus sama dengan 0. Ya, kalau A tidak punya inverse, maka determinan A tidak sama 0. Determinan A sama dengan 0. Ya. Kita sudah pelajari hubungan antara inverse matriks dan determinannya. Oke, jika A inverse tidak ada, maka determinan A sama dengan 0. Jadi di sini kita harus menunjukkan bahwa kalau determinan A sama dengan 0, ya, untuk matriks A yang sudah ditulis tadi, maka alfa sama dengan beta. Alfa sama dengan beta. Oke. Jadi kita hitung determinannya. Determinan A. Itu berarti kan sama dengan determinan dari tadi 1 alfa, 1 beta, alfa, beta, 1 ya. Kita bisa lakukan apa? Ekspansi ya. Ekspansi kofaktor. Jadi 1 dikalikan 1 beta 1 ditambah, ditambah 1 kali determinan yang ini. Kita ekspansi ke baris 1 ya. Ekspansi baris 1. Jadi sekarang berarti 1 beta alfa 1 ditambah 1 kali, alfa kali 1 alfa beta. Oke, ini berarti sama dengan 1 dikurangi beta kuadrat. Yang ini min 1 ya, berarti min dari 1 min alfa beta. Dan yang ini plus alfa kali beta min alfa. Kita sederhanakan, jadi ini ada 1 dikurangi 1, ini habis, dicoret. Ini ada plus AB, plus alfa beta, di sini ada plus alfa beta juga, berarti 2 alfa beta. Jadi kalau di total, minus B kuadrat plus 2 alfa beta min alfa kuadrat. Ini bisa difaktorkan kan ya, minusnya bisa keluar, min dari alfa min beta kuadrat. Jadi determinan A sama dengan min dari alfa min beta kuadrat. Jika determinan A-nya sama dengan 0, maka ya tadi min alfa min beta kuadrat sama dengan 0. Atau berarti langsung saja alfa min beta kuadrat sama dengan 0. Kesimpulannya alfa sama dengan beta. Jadi tidak ada kemungkinan lain ya. Bilangan dikuadratkan sama dengan 0. Jadi bilangan itu harus 0. Jadi alfa min beta sama dengan 0 atau alfa sama dengan beta. Nah, jadi ini bukti untuk arah yang pertama. Kalau SPL memiliki solusi tak trivial, maka pasti alfa sama dengan beta. Ya. Jadi ternyata asumsi bahwa SPL memiliki solusi tak trivial itu sama dengan asumsi bahwa determinan A sama dengan 0. Dan setelah dihitung, kalau determinan A-nya sama dengan 0, maka alfa min beta kuadratnya sama dengan 0. Ya, di alfa sama dengan beta. Untuk arah sebaliknya sekarang, jadi kita asumsikan alfa sama dengan beta. Asumsikan alfa sama dengan beta. Kita harus menunjukkan bahwa SPL itu memiliki solusi tak trivial.
Tapi kita bisa gunakan yang sudah digunakan di pembuktian pertama tadi. Argumennya, yaitu SPL memiliki solusi tak trivial, berarti berarti matriks A-nya tidak punya inverse, dan berarti juga determinan A-nya sama dengan 0. Kita bisa gunakan ini tadi. SPL memiliki solusi tak trivial, akibatnya A inverse tidak ada, akibatnya lagi determinan A sama dengan 0. Jadi kita harus menunjukkan bahwa determinan A sama dengan 0. Karena kita nanti bisa menggunakan sifat bahwa kalau A inverse itu, kalau A punya inverse maka determinan A-nya tidak sama dengan 0. Atau sebaliknya, determinan A sama dengan 0 maka A inverse tidak ada. Jadi harus menunjukkan bahwa determinan A sama dengan 0. Nah, kita sudah menghitung dari determinan A. Jadi determinan A tadi sudah dihitung sama dengan min dari alfa min beta kuadrat. Ya, dihitung di bagian pertama tadi. Jadi kalau ini mau dibuat sama dengan 0, alfa min beta kuadratnya harus sama dengan 0. Atau berarti kan karena tadi udah alfa sama dengan beta ya, sorry ya. Alfa sama dengan beta, tapi determinan A-nya sama dengan min, alfa min beta kuadrat. Jadi determinan A, kalau dimasukkan pasti 0 gitu ya. Alfa min alfa kuadrat sama dengan 0. Selesai. Kita sudah menunjukkan bahwa determinan A sama dengan 0. Akibatnya, A inverse tidak ada. Dan kalau A inverse tidak ada, SPL memiliki solusi yang selain trivial. Ya. SPL memiliki solusi non-trivial. Persis seperti yang mau kita buktikan. Ya. Alfa sama dengan beta, maka solusi tak trivial. Jadi kita sudah membuktikan dua arah di sini, dan berarti buktinya selesai. Jika dan hanya jikanya terpenuhi. SPL memiliki solusi tak trivial, maka alfa sama dengan beta. Alfa sama dengan beta, maka solusinya tak trivial. Jadi seperti itu menunjukkan pernyataan di soal nomor 7. Oke, silakan dipelajari semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan ya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah belajar. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.